Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jenny di acara Sudah Baca Alkitab Belum? Teman-teman, hari ini kita masih berbicara tentang Taman Eden dan manusia. Minggu lalu itu kita kan sharing tentang bagaimana Tuhan membuat Taman Eden, bagaimana Tuhan menempatkan manusia yang sudah dibuat di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Hari ini kita sharing tentang ada dua hal ya. Yang pertama, bagaimana Tuhan memberi perintah kepada manusia kalau semua pohon yang ada di dalam taman ini buahnya kamu boleh makan. Semua loh, semua boleh kita makan. Tetapi ada tetapinya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Pada saat kau makan buahnya, maka pastilah engkau akan mati. Yang kedua, Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kita bahas dua hal ini ya teman-teman hari ini. Yang pertama tentang kebebasan ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan kita satu kehendak bebas. Baik nggak Tuhan? Baik. Soalnya kalau kita nggak punya kehendak bebas, kita sama nggak sama robot? Sama. Robot itu sudah diprogram semuanya. Jadi mau ngapa-ngapain, dia susah. Dia nggak memiliki kelenturan, kefleksibelan seperti manusia. Dia nggak punya keinginan malah ya. Kalau manusia, coba teman-teman lihat. Begitu teman-teman bangun tidur pagi hari, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, mau bangun atau tidur lagi. Setelah bangun, mau mandi atau mau sikat gigi. Itu contoh ya teman-teman. Setelah mandi, mau sarapan atau tidak mau sarapan. Setelah sarapan, mau pergi kerja atau mau izin sakit. Nah, jadi itu satu hari, setiap hari berputar hidup itu ya teman-teman, kita selalu diberikan pilihan. Nah, di sini Tuhan memberikan kita kebebasan. Sebenarnya kebebasan itu sesuatu yang harus kita hargai, kita hormati. Kenapa? Coba teman-teman lihat ciptaan lain, hewan ada nggak kebebasannya seperti manusia? Maksudnya memang hewan itu bebas, dia mau lari ke sana kemari. Tetapi hewan tidak bisa menentukan dia mau kuliah di mana, dia mau menikah dengan siapa. Itu dia tidak memiliki kebebasan seperti itu ya teman-teman. Sementara kita manusia, Tuhan menciptakan kita sangat sempurna. Kita diberikan kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas itu harus merupakan satu kehendak yang bertanggung jawab. Jadi sebebas-bebasnya kita nggak bisa suka-suka hati semua mau. Karena saya manusia, saya bikin segala sesuatu itu sesuai keinginan saya. Tidak bisa begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita memiliki kebebasan itu kita harus gunakan secara bertanggung jawab berdasarkan kehendak Tuhan. Lah, kehendak Tuhan dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Itu balik lagi di Alkitab. Jadi kalau kita bilang, oke, kebebasan saya itu bertanggung jawab kok. Oke, bertanggung jawab berdasarkan apa? Kalau berdasarkan keinginan diri sendiri, itu bukan kebebasan yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita ini manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada ditulis di dalam Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Sebenarnya apa ya, kalau kita bilang mau mengendalikan diri itu bukan hal yang gampang loh teman-teman. Kenapa? Kita ini manusia, daging kita ini masih begitu kuat mengikat kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri, itu hal yang susah. Terlebih lagi ya buat
teman-teman yang umurnya di bawah 20 tahun, saya tidak bilang semua teman-teman yang umur 20 tahun, tapi biasanya remaja, soalnya saya dulu sendiri mengalami ya, ketika berumur 20 tahun itu bukan hal yang mudah loh untuk kita bisa hidup dengan keputusan sendiri. Biasanya sih kita kalau umur di bawah 20 tahun, kita itu orangnya masih labil. Labil di sini maksudnya udahlah ikut teman, si A bilang begini ya udah ikutlah, si B bilang begini ikutlah. Tapi teman-teman gak boleh ya, walaupun umur kita muda bukan berarti kita bisa sesuka hati dengan kebebasan kita. Karena sekali lagi, apa yang kita buat hari ini itu akan menentukan masa depan kita di waktu-waktu yang akan datang. Baik buruk yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Jadi ya segala sesuatu yang kita lakukan harus bertanggung jawab seturut kehendak Tuhan. Kalau kita lihat manusia, semua manusia kayaknya tidak ada manusia yang sempurna ya. Iya, namanya juga kita manusia ya, saya manusia berdosa. Tapi di dalam Alkitab ada satu sosok yang sangat sempurna yang kita bisa ikuti teladannya. Teman-teman tahu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab mencatat Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah melakukan satu kali kesalahan pun. Ketika Tuhan Yesus Getsemani, apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus berdoa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa jadilah. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun menaklukkan kehendak bebasnya itu. Jadi teman-teman, kalau kita mau menyayangi Tuhan, mari teman-teman kita sama-sama menaklukkan kedagingan kita, kehendak kita itu dalam kebenaran firman Tuhan. Gampang nggak? Gak gampang. Susah. Kenapa susah? Karena ya namanya juga kita manusia ya, makhluk yang lemah. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, Roh Kudus pasti tolong kita buat kita bisa mengendalikan kehendak bebas kita. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sudah membuktikan hal itu, dia bisa. Kalau dia bisa, pasti kita juga manusia pasti bisa. Yang penting kita memiliki kerendahan hati untuk mau dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Memang kadang-kadang menaklukkan diri sesuai kehendak Tuhan itu nggak enak loh. Kenapa? Kok orang lain enak-enak gitu ya? Nggak perlu capek-capek ibadah, nggak perlu capek-capek penginjilan, kok hidupnya enak? Nggak usah teman-teman. Kita maksudnya apa yang menjadi tanggung jawab kita sudah kita lakukan aja. Kita nggak usah melihat orang lain. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang baik, bagi orang yang jahat. Jadi ya nggak masalah kalau mereka belum sadar, ya kita pelan-pelan kasih tahu, barangkali saja mereka mau sadar. Tetapi yang paling penting kita rubah diri kita sendiri dulu. Kita nggak akan bisa bilang dunia mau baik kalau sendiri kita nggak mau ubah diri kita sendiri. Jadi itu dia bagaimana kita bisa menaklukkan kehendak bebas itu ketika kita mengenal diri kita dengan baik. Ya teman-teman, itu. Yang kedua, saya mau sharing tentang ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Nah, Tuhan gak menciptakan Adam dan Adam ya. Tuhan gak menciptakan Hawa dan Hawa, tetapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau kita lihat dunia saat ini ya teman-teman, begitu banyak LGBT, teman-teman tahu ya, LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender ya. Oke. Banyak sekali itu kalau kita baca berita, baca Google, lihat-lihat di koran, itu banyak sekali ya orang-orang yang tadinya berjenis kelamin laki-laki merubah diri menjadi jenis kelamin perempuan. Dalam hal ini saya tidak menghakimi mereka ya teman-teman, tetapi
kalau kita lihat sebenarnya sih latar belakang mereka bisa jadi LGBT itu banyak hal. Salah satunya mungkin ketika masih kecil mereka mengalami kekerasan seksual, atau mungkin ada masalah hormon pada diri mereka. Apapun itu, kita harus tetap mengasihi mereka karena mereka adalah sesama yang harus kita kasihi. Cuma buat teman-teman, saya mau bilang ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, penolong yang sepadan dengan Adam dan Hawa. Berbicara tentang Adam dan Hawa, saya mau sharing tentang bagaimana hidup kita sebagai seorang pasangan suami istri. Kalau kita lihat juga keadaan sekarang ini ya, itu amat gampang loh orang baru menikah sebulan itu bercerai. Dalam hal ini saya juga tidak mau menghakimi, kita nggak tahu apa masalah mereka yang menyebabkan mereka harus bercerai. Sebenarnya di Alkitab itu berkata, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Itu kita ucapkan waktu kita menikah ya di gereja. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mau kasih tips tentang bagaimana cara membuat es krim. Sebenarnya kurang nyambung, cuma saya sebenarnya susah mau nasehatin tentang masalah perkawinan ini ya teman-teman, karena saya pun menikah belum lama, baru sekitar 9-10 tahun. Jadi kenapa kita bisa bertahan dalam pernikahan itu? Karena kita melandaskan pernikahan kita pada takut akan Tuhan. Jadi nanti kita lanjut ya, saya mau kasih tips cara membuat es krim sehingga membuat hidup pernikahan kita, walaupun itu sesuatu yang pahit, bisa menjadi manis karena ada Tuhan dalam kita. Diilustrasikan dengan es krim. Berikut cuplikannya. Halo teman-teman, hari ini saya mau bagi resep membuat es krim. Walaupun hidup pernikahan kita nggak semanis es krim, kita bisa bikin semanis es krim dengan berdasarkan takut akan Tuhan. Saya kasih tahu ya resepnya. Ini coklat, 100 gram coklat dicampur dengan air hangat-hangat kuku. Terus kita akan aduk. Ini bahannya ya. Yang kedua, di sini ada 3/4 SP, 3/4 sendok TSP. Ini ada 3 sendok makan seukuran ini susu bubuk ya. Di sini saya pakai susu Denkau. Dan ini ada 6 sendok sendok makan gula. Ini ada sekitar 200 ml es yang kita sudah haluskan. Susu kental manis ukuran 560 gram. Ini saya pakai setengah ya teman-teman. Es kita masukkan ke wadah. Lalu kita masukkan gula pasir ke dalam wadah. Semua bahan kita masukkan kecuali SP ya teman-teman. SP-nya nanti sama coklat kita masukkan pada waktu sekitar 20 menit setelah kita mixer, bahan-bahannya udah naik, baru kita akan masukkan SP ini sama coklatnya. SP ini sebenarnya gunanya apa? SP ini gunanya untuk membuat es krim kita itu lembut sekali. Jadi pokoknya nanti rasanya enak. Teman-teman, selama kurang lebih 30 menit sampai dia naik ya. Masukkan ya susunya setengah dari bungkus ini sekitar 230 gram. Dan kita akan blender sampai dia mengembang. Beberapa menit kita masukin ya SP-nya. Dan coklat. Kita mixer sampai semua bahan tercampur rata dan akan sampai teksturnya lembut ya. Teman-teman, ini adonan es krimnya sudah berbuih macam ini ya. Jangan lupa
Jangan lupa ketika kita mengaduk atau memixer adonan ini, kita menggunakan speed yang tinggi ya, agar busanya cepat naik. Dan setelah itu kita akan tuang ke dalam wadah. Adonan es krim ini kita akan simpan di kulkas selama 1 malam. Ini es krim yang sudah kita diamkan kemarin 1 malam ya. Kita lihat hasilnya bagaimana ya teman-teman. Coba kita lihat ya. Sekarang Adik main handphone aja lama-lama ya. Lembut. Kita kembali lagi teman-teman dengan topik kita yang kedua, bagaimana hidup berelasi dengan pasangan kita di dalam kehidupan pernikahan. Kita semua tahu kalau kita dan pasangan kita adalah 2 orang yang tidak sempurna, 2 orang yang sama-sama berdosa, 2 orang yang sama-sama memiliki ego yang berbeda-beda. Mungkin kalau kita masih pacaran ya, buat adik-adik yang sekarang sedang pacaran, itu semuanya terasa sangat indah. Karena apa? Masing-masing kita biasanya tidak terbuka dengan keadaan kita, tidak terbuka bagaimana kita berusaha menunjukkan sesuatu yang wow depan pasangan kita. Padahal ketika kita menikah, hal itu tidak demikian adanya loh. Jadi sebenarnya kayak dongeng-dongeng, apa itu namanya, love story itu banyak, atau drama Korea ya. Kalau teman-temannya suka nonton drama Korea, itu kehidupan pernikahan itu nggak semanis yang kita lihat di TV, kita baca di dongeng-dongeng. Jadi teman-teman, mau kita itu cantik bagaimanapun, mau badan kita itu seksinya bagaimanapun, satu rumah tangga tanpa kita letakkan di bawah kasih Tuhan itu nggak akan bisa terbangun. Kenapa teman-teman? Kalau bilang masalah tubuh ya, tubuh. Mungkin ketika umur kita 20-40 tahun itu kita memiliki badan yang masih wow ya. Tetapi kita nggak bisa pungkiri ya, kita hidup tua itu pasti ya. Tua pasti, mati itu pasti, sakit itu juga pasti. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita mati. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu ketika Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan diciptakanlah Hawa. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini urutannya itu Tuhan Allah, Adam, dan Hawa. Berarti kita sebagai perempuan, sehebat apapun kita harus tunduk kepada suami, karena bagaimanapun suami itu adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Mau dia itu mungkin sekarang lagi nganggur atau mungkin dia sedang sakit, bagaimana kita harus tetap menghargai suami kita sebagai pasangan kita. Sekali lagi ya teman-teman, bagaimana kita bisa bertahan di dalam kehidupan rumah tangga kita dengan begitu banyak masalah yang ada. Kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan dan menyerahkan kehidupan rumah tangga kita untuk berada dalam kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Kita sebagai manusia tidak akan mampu buat mempertahankan keutuhan rumah tangga kita. Tetapi Tuhan yang ada dalam kita mampu melakukan itu ketika kita merendahkan diri untuk taat pada kehendak Tuhan. Jadi biarlah hanya maut yang memisahkan kita dan pasangan kita, seperti janji kita ketika kita menikah di gereja. Dan juga teman-teman, bagaimana hubungan kita di dalam rumah tangga itu mencerminkan wujud persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita setia dengan pasangan kita, itu adalah bentuk atau gambaran bagaimana
kita harus setia kepada Tuhan. Jadi biarlah ketika Tuhan mengizinkan kita untuk memiliki satu rumah tangga kita itu bisa menjadi contoh buat rumah tangga yang lain. Kalau di dalam rumah tangga kita itu ada Tuhan yang menjaga dan menguatkan kehidupan rumah tangga kita. Selain itu ya teman-teman, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan mandat kepada manusia ada 3 hal, yaitu beribadah kepada Tuhan. Teman-teman mungkin masih ingat arti Eden itu apa kemarin? Eden itu adalah sukacita dan kenikmatan. Sukacita yaitu kita bisa bersukacita ketika Tuhan ada dalam kita. Dan yang kedua yaitu kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab apapun pekerjaan kita. Dan yang ketiga itu bagaimana kita berelasi atau berhubungan dengan sesama kita, baik itu dengan pasangan kita maupun dengan semua teman-teman, dengan teman gereja, dengan tetangga. Nah, jadi itu semua tugas kita sebagai makhluk hidup yang namanya manusia. Kesimpulan dari sharing kita hari ini yaitu pertama, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita gunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena pada waktunya kebebasan kita itu akan diadili loh sama Tuhan. Yang kedua, sebuah relasi apapun itu, mau relasi antara kita dan pasangan kita, relasi kita dan anak kita, kita dan tetangga kita, kita dan teman-teman kita, itu semuanya harus dilandaskan pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mana? Tuhan Yesus rela mati buat kita. Kalau Tuhan sudah mati buat kita yang berdosa, masa sih kita nggak mau kasihi teman-teman kita? Kasih Tuhan itu besar sekali. Tuhan juga bilang apa? Kalau kamu tidak mau mengampuni teman-temanmu, Tuhan juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi teman-teman, ketika kita bilang kita ini orang yang taat beribadah, tetapi kita tidak memiliki kasih dalam hidup kita, itu semua adalah percuma. Jadi itu aja teman-teman sharing kita hari ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat dengan sharing ini, teman-teman boleh bagikan kepada teman-teman yang lain. Satu hal, jangan lupa baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.